Setelah NFP yang mengejutkan pasar, kita dikejutkan juga dengan aktivitas geopolitik yang memanas di akhir pekan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari market, apa yang akan kita tuju atau yang difokuskan? Apakah geopolitik atau kecenderungan kepada data ekonomi? Dan itu yang akan kita coba bahas. Kita cek uraian berikut ini. Economic data hari ini relatif sepi dan kita hanya melihat dari data German Industrial Production yang sebelumnya sudah dirilis. Dan kita lihat apakah potensi ini akan bisa membuat euro untuk rebound atau tidak. Sejauh ini saya tidak melihat pergerakan yang terlalu bombastis, melainkan gap down yang tadi tercipta pagi hari akibat dari konflik geopolitik juga mengakibatkan potensi selanjutnya adalah penurunan. Jadi kita akan lihat ke beberapa waktu ke depan, kemungkinan mata uang seperti euro, pound sterling, ataupun bahkan Australian dollar kemungkinan masih bisa turun. Ya, industrial production dari Jerman ternyata rilis dengan angka minus 0,2% dari ekspektasi minus 0,1%. Ya, setidaknya tipis ya, sedikit di bawah ekspektasi, walaupun secara catatan previousnya adalah minus 0,6%. Dan itu berarti ada kecenderungan relatif membaik. Oke, kalaupun ada spike, saya rasa itu bukan berarti dia akan terjadi kenaikan lanjutan karena kita masih tetap dibayangi faktor geopolitik. Yang kedua adalah terkait dengan ECB member speaks. Kita belum tahu apa yang akan dikatakan mereka, tapi kurang lebih gambaran yang minggu lalu sempat disampaikan, mereka masih bisa terbuka untuk masalah suku bunga dengan catatan kalau memang ternyata data ekonominya cukup sepadan. Artinya di sini kemungkinan yang disebut sepadan adalah inflasi, tingkat inflasi, dan juga tingkat pertumbuhan of course. Kalau misalkan lihat dari pernyataan di pertemuan ECB terakhir, diartikan oleh market bahwa itu adalah kenaikan terakhir sehingga kemungkinan ECB tidak ada rencana untuk menaikkan berikutnya. Kecuali inflasi tiba-tiba atau masih tetap naik di atas katakanlah 6%. Nah, hal yang menarik adalah kondisi market mover. Kemarin di akhir pekan kurang lebih ada pernyataan dari Israel yang menyatakan diri bahwa mereka akan berperang dengan Hamas. Hal tersebut dilakukan setelah Hamas membombardir Israel. Ya, Hamas sendiri mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan setelah terjadinya aksi yang menurut mereka tidak harusnya dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Nah, hal ini tentunya bukan rahasia umum. Israel dan Palestina adalah masalah yang berkepanjangan sehingga Hamas akhirnya menyusun strategi untuk melakukan hal tersebut. Bahkan informasinya mereka dibantu oleh tentara Republik Islam Iran. Dan ini adalah isu yang sebetulnya sudah bertiup sejak lama. Ya, kita bayangkan mereka sudah melakukan ya, bayangkan saja mereka dinilai sudah merencanakan hal tersebut sejak bulan Agustus dan pada timing yang tepat tidak diduga-duga mereka langsung melanjutkan serangan tersebut langsung ke titik kota Israel. Nah, apa yang terjadi? Market tentunya bereaksi dan yang kita lihat adalah minyak mengalami rebound. Kenapa minyak yang lebih dulu kita soroti? Karena sebelumnya harga minyak sudah mengalami penurunan sampai level 82 atau bahkan 81 dolar per barel. Dan kita sempat mengatakan kemungkinan masih bisa turun di bawah 80 dengan catatan kemungkinan rebound akan terjadi di teritori 77 ataupun 79 dikarenakan mungkin Arab Saudi yang akan bertindak untuk memangkas produksi tambahan. Nah, tapi sebelum Arab Saudi melakukan tindakan, ternyata langsung dihantam oleh kabar geopolitik yang tidak menyenangkan. Ya, kenapa? Peperangan mengakibatkan harga minyak tersebut mengalami rebound. Ingat, apa yang terjadi dengan peperangan ini adalah konfliknya berada di geopolitik yang menyebabkan kemungkinan pasokan minyak di Timur Tengah akan terhambat. Dan itulah yang mengakibatkan faktor supply yang terhambat dengan kondisi yang saat ini terjadi mengakibatkan potensinya semakin suram dan akhirnya mendorong kenaikan harga minyak. Kemudian yang kedua adalah safe haven. Status safe haven mengalami penaikan. Di sini adalah US dollar. Kalau Anda perhatikan, dolar sebelumnya sudah sempat turun saat NFP atau after NFP release, tapi kemudian dia rebound dan saat ini pun kita lihat emas pun mengalami gap up yang cukup tinggi. Pagi ini dibuka dengan 18.49 setelah di hari Jumat ditutup di level 18.30. Itu pun adalah kejutan pertama di mana data NFP yang mewujudkan justru dibalikan dengan kondisi emas yang mengalami rebound. Tapi nanti kita akan coba kupas di hal yang terpisah. Nah, kemudian yang kedua adalah yang mengakibatkan penurunan atau yang berdampak menurun adalah other currency dan juga kita sebut indeks saham yang masuk kategori kepada risk asset. Ya, indeks saham secara otomatis akan mengalami tekanan turun.
Dan itu pula yang diikuti oleh currency-currency lain yang berlawan dengan US dollar. Karena market menilai safe haven lebih layak untuk dipegang sejak atau saat terjadinya kisruh ataupun konflik geopolitik tersebut. Nah, satu sisi poin utama dari NFP Jumat ini yang akan kita coba lihat. Pertama adalah poin yang juga sudah berulang-ulang kita sempat ingatkan. Tidak ada korelasi positif antara ADP maupun NFP. Kita sudah sempat lihat 2 hari sebelumnya, ADP dirilis dengan angka 89.000, angka yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi 153.000 kala itu. Tapi apa yang terjadi, non-farm payroll ternyata dirilis dengan angka 336.000. Tidak ada yang menyangka karena ekspektasi semuanya adalah 170.000 atau maksimum 200.000. Nah, hal tersebutlah yang memicu kepada peningkatan ataupun penguatan mata uang US dollar diiringi dengan kenaikan imbal hasil treasury. Nah, tapi selang beberapa menit ternyata terjadi penurunan kepada US dollar tentunya. Nah, sementara US Treasury walaupun juga ikut turun secara pelan-pelan, tapi secara keseluruhannya mereka tetap ditutup tinggi. Nah, apa yang menyebabkan dolar mengalami penurunan? Di dalam skenario kemarin dan juga termasuk skenario tambahan, saya sudah sempat mengingatkan yang diperhatikan jangan hanya NFP, melainkan juga average hourly earnings dan tingkat pengangguran. Apa yang terjadi? Keduanya ternyata datanya relatif lemah untuk average hourly earnings. Lalu kemudian tingkat pengangguran tetap stabil di angka 3,8% dan itu adalah angka yang pernah dicapai bulan lalu dan kita sempat sebut itulah level tertinggi untuk sejauh ini. Nah, artinya disitulah yang membuat kenapa US dollar berbalik turun. Dan jadi apa yang harus kemarin kita lakukan sudah benar, melakukan buy untuk emas karena perkiraannya pertama sudah terlalu bottom, yang kedua adalah kondisi dari data ekonomi. Ya, market menilai kondisi tingkat pengangguran yang tinggi tersebut berarti ada kesempatan kemungkinan Fed tidak perlu untuk menaikkan suku bunga lanjutan di tahun depan. Tapi jangan buru-buru karena kita minggu ini masih tetap harus menunggu data inflasi CPI dan itulah yang akan menjadi fokus utama seandainya posisinya tidak terganggu oleh kondisi geopolitik. Ya, fokus minggu ini kita akan tetap menambahkan faktor geopolitik tersebut sebagai fokus utama terlebih dulu. Dan kita belum tahu dampak hal ini apakah menyebar luas sampai ke seluruh negara atau hanya spesifik antara Israel dan Palestina. Yang jelas, ini adalah hal yang tidak terlalu saya suka. Terkait dengan geopolitik, biasanya dampaknya hanya 1 atau 2 hari, kemudian melempem. Lalu kemudian market akan fokus kepada data-data ekonomi yang akan menunjang performa market. Salah satunya adalah terkait dengan data inflasi CPI yang memang ditunggu-tunggu oleh market. Nah, tapi ada FOMC minutes di situ. Jangan khawatir, FOMC minutes kemungkinan bukan menyimpulkan terkait dengan kenaikan suku bunga, karena kenaikan suku bunga baru akan dilakukan di awal November. FOMC minutes yang akan dilakukan minggu ini itulah referensi ataupun rangkuman dari keputusan yang sudah diputuskan di FOMC September. Nah, terakhir adalah GDP Inggris dan juga China, data inflasi China. Ya, kita tahu bahwa inflasi China terkait dengan proyeksi pertumbuhan dari negara tersebut. Kalau memang ternyata pertumbuhannya sudah cukup baik, maka diharapkan tingkat permintaan termasuk terhadap bahan bakar ataupun konsumsi bahan bakar di minggu lalu, kemungkinan itu yang akan menjadi kriteria. Dan bisa saja menunjukkan potensi kenaikan dari minyak masih tetap bisa berlanjut. GDP Inggris diharapkan untuk menunjukkan data yang relatif moderat, artinya pertumbuhan yang moderat dibandingkan bulan lalu yang relatif anjlok. Nah, kita akan lihat di sini konsistensi apakah pound sterling masih bisa menguat atau hanya sementara. Sementara untuk hari ini terbantu dengan gap down, saya rasa pound sterling juga masih bisa turun. Tapi nanti di video terpisah atau di live streaming sore ini kita akan bahas terkait dengan outlook sepanjang minggu ini, apa yang terjadi kepada emas, pound sterling, atau bahkan pasar saham. Ya, jadi saya perlu ingatkan kembali faktor geopolitik untuk saat ini diperkirakan masih dominan. Tapi sampai kapan kita belum tahu, tapi bersiaplah karena kemungkinan market setelah itu dengan cepat berbalik fokus kepada data ekonomi yang paling penting, yaitu inflasi di minggu ini.